Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ikhwanihi wa sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil wa jami'in anbiya'i wa mursalin wa salihin wa jami'in malaikatil muqarrabin thumma khususan ila sahibi hadzal kitab Syekh Najmuddin Al-Ghaiti rahimahullah wa usulihi wa furu'ihi anna Allah taghashahum bir rahmati wal maghfirah wa yaskunuhum al jannata bi rahmatihi insyaallah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir pembahasan kita kemarin-kemarinnya, Nabi Muhammad nyampe ke langit yang ketujuh. Di langit yang ketujuh beliau Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim, juga bertemu dengan umat-umatnya Nabi Ibrahim. Kemudian wa idza huwa bi ummatihi syatraini syatrin alaihim thiyabun ka'annahal qaratis wa syatrin alaihim thiyabun ramad. Wa idza huwa bi ummatihi syatraini, dan kemudian Nabi Muhammad berjumpa dengan dua macam kelompok, dua macam umat. Ada dua macam umat. Syatrin alaihim thiyabun ka'annahal qaratis, yang satu kelompok umat itu memakai baju yang putih, ka'annahal qaratis, seakan-akan putihnya itu seperti kertas, pakaiannya putih. Wa syatrin alaihim thiyabun ramad, dan kemudian umat yang lain memakai baju yang atau memakai pakaian yang warnanya kelabu, warna gelap. Yang satunya berpakaian putih, yang satu kelompok berpakaian gelap atau warna kelabu. Fadakhala al-baital ma'mur wa dakhala ma'ahu alladhina 'alaihim thiyabul bid. Maka kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitul Ma'mur, kemudian diikuti Nabi Muhammad itu oleh orang-orang yang memakai pakaian-pakaian yang putih. Wa hujibal akharun alladhina 'alaihim thiyabur ramad. Akhirnya orang-orang yang berpakaian dengan warna kelabu tadi itu tertutupi oleh orang-orang yang memakai pakaian warna putih. Jadi sekelompok atau umat yang memakai pakaian yang warna kelabu tadi ingin juga masuk ke dalam Baitul Ma'mur, akan tetapi terhalangi oleh orang-orang yang berpakaian putih, ya. Kemudian wahum ala khair fasalla wa man ma'ahu minal mu'minina fil Baitil Ma'mur. Maka kemudian Nabi Muhammad masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu, kemudian beliau sholat bersama orang-orang yang beriman, minal mu'minin, orang-orang yang mukmin, orang-orang yang beriman, sholat di Baitul Ma'mur. Kemudian wa idza huwa yadkhuluhu kulla yaumin 70,000 malakin la ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Baitul Ma'mur setiap harinya itu masuk ke dalam Baitul Ma'mur itu 70.000 malaikat. Fi kulli yaumin 70,000 malakin, 70.000 malaikat masuk setiap harinya ke dalam Baitul Ma'mur. La ya'uduna ilaihi ila yaumil qiyamah. Setelah malaikat yang 70.000 itu masuk, maka tidak pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Tidak pernah keluar lagi dari Baitul Ma'mur sampai hari kiamat. Jadi setiap hari di dalam Baitul Ma'mur itu setiap hari malaikat itu masuk sebanyak 70.000 malaikat sampai hari kiamat, tidak pernah keluar lagi. Paham ya? Wa annahu bihidha'il ka'bati law khurra minhu hajarun la kharra 'alaiha akhiru ma'alaihim. Kemudian Baitul Ma'mur itu lurus, jaraknya lurus posisinya dengan Ka'bah, bihidha'il Ka'bah.
Jadi kalau Ka'bah itu ada di bumi, kalau yang ada di langit itu adalah Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur dengan Ka'bah itu lurus, sejajar. Lau khurra minhu hajarun la kharra 'alaiha. Kalau seandainya dijatuhkan benda atau batu dari mana? Dari Baitul Ma'mur, la kharra 'alaiha. Pasti batu itu akan jatuh ke Ka'bah lurus. Ya. Makanya Ka'bah itu termasuk pusat daripada bumi yang ada di bumi. Pusatnya itu Ka'bah. Ya. Wa fi riwayatin disebutkan dalam satu riwayat annahu uridat alaihi al-aniyatu thalathatu al-mutaqaddimah fa akhadha al-laban. Jadi dalam satu riwayat ketika Nabi Muhammad berada di Baitul Ma'mur, bahwasanya Rasulullah Nabi Muhammad disuguhkan 3 macam wadah seperti yang ada ketika Nabi Muhammad di Baitul Maqdis. Ya, diberikan 3 wadah yang berupa air susu, air khamar dan juga air tawar atau air madu. Fa akhadhal laban, maka kemudian Nabi Muhammad memilih minum susu, ya. Fasawwaba Jibril fi'lahu, maka kemudian malaikat Jibril membenarkan Nabi Muhammad. Kama taqaddama, sebagaimana malaikat Jibril membenarkan Nabi Muhammad ketika ada di Baitul Maqdis. Ya, ada di Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Wa qala kama fi riwayatin, dan malaikat Jibril berkata sebagaimana yang ada di dalam satu riwayat, hadhil fitratu allati anta 'alaiha wa ummatuk. Ya. Ini adalah suci. Susu ini pilihan engkau ini adalah kesucian. Ya, tanda keislaman yang suci. Anta allati anta 'alaiha wa ummatuk, sebagaimana kamu dan umatmu berada di dalam kesucian itu. Kenapa? Karena Nabi Muhammad lebih memilih susu daripada khamar. Nabi Muhammad lebih memilih susu daripada air madu atau air tawar. Kemudian setelah Nabi Muhammad ada di langit yang ketujuh, tsumma rufi'a ila sidratil muntaha wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi fayaqbitu minha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha, maka kemudian Nabi Muhammad dinaikkan naik ke atas sidratul muntaha. Jadi di atas langit itu masih ada tempat tingkatan yang lebih tinggi lagi, yaitu sidratul muntaha. Sidratul muntaha tempat yang paling tinggi. Wa ilaiha yantahi ma ya'ruju minal ardi. Jadi sidratul muntaha itu adalah batas daripada seluruh sesuatu yang naik dari bumi. Jadi batasnya sampai sidratul muntaha. Amalan-amalan manusia, ketetapan-ketetapan Allah, takdir-takdir, semua dosa yang disetorkan kepada Allah, semuanya batasnya itu sampai sidratul muntaha. Apakah masih ada tempat yang lebih tinggi lagi? Ada. Inilah kerajaan Allah. Makanya Allah memiliki 2 kerajaan, kerajaan langit dan bumi. Malakutus samawati wal ard. Kerajaan langit dan kerajaan bumi semuanya dikuasai oleh Allah. Ya. Fayaqbiduna minha ilaiha wa ilaiha yantahi ma yahbitu min fawqin. Begitu juga sesuatu yang turun dari atasnya sidratul muntaha itu batasnya sampai sidratul muntaha. Gak pernah sampai turun ke langit, gak pernah. Ya, jadi seperti itu. Makanya langit yang ketujuh itu sudah paling tinggi. Ternyata masih ada tempat yang lebih tinggi, yaitu sidratul muntaha. Wa idza hiya syajaratun yakhruju min asliha anharum min ma'in ghairi asinin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Wa idza hiya syajaratun, sidratul muntaha itu adalah sebuah pohon. Ya, bentuknya itu sebuah pohon yang ada di malakutus sama, yang ada di kerajaan langit, sebuah pohon yang ada. Jadi sidratul muntaha itu adalah sebuah pohon. Yakhruju min asliha anharum min ma'in ghairi asinin. Yang keluar pohon tadi itu, keluar dari batang pohon tadi itu anharum min ma'in ghairi asinin, yaitu sungai, ya, sungai yang berisi air tawar, air yang bening, air yang jernih, air yang bersih. Jadi keluar 4 sungai di situ. Ya, jadi sidratul muntaha adalah sebuah pohon yang pohon tadi itu akarnya atau batangnya itu
ada sungai-sungai. Di antaranya yaitu sungai yang berisi air tawar atau air bening, air yang sangat jernih. Kemudian wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muh. Kemudian ada sungai yang berisi susu yang tidak pernah berubah rasanya. Jadi ada air apa? Ada air putih ya, ada sungai yang berisi dengan air tawar, air biasa, kemudian ada sungai yang berisi air susu yang tidak pernah berubah warnanya, yang tidak pernah berubah rasanya. Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin. Yang satunya ada sungai khamr, ada sungai arak ladzatil lisyaribin yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Katanya khamr haram. Khamr haram ketika ada di dunia. Khamr arak haram ketika ada di dunia. Kenapa kok diharamkan? Menurut pendapat ulama, karena khamr atau arak itu adalah minuman-minuman orang-orang surga. Jadi seseorang yang meminum khamr di dunia, maka mereka tidak akan mendapatkan minuman-minuman yang ada di dalam surga. Ya. Jadi seperti itu. Jadi khamr, arak yang ada di dunia, mereka sifatnya memabukkan, ya, melalaikan, memabukkan, menghilangkan akal. Akan tetapi khamr yang ada di akhirat itu tidak memabukkan, ya, justru menyegarkan badan, ya, ladzatil lisyaribin. Kemudian satunya ada wa anharum min asalim musaffa. Jadi ada 4 sungai, ya. Yang satu berisi apa? Sungai tadi itu air bening, ya. Yang kedua berisi sungai, ada sungai berisi air susu, ya. Yang ketiga berisi air khamr atau arak. Yang keempat wa anharum min asalim musaffa. Sungai-sungai yang berisi madu. Musaffa yang bening, yang disaring, ya, yang manis rasanya. Coba kalau kalian punya madu di sini, taruh seperti biasa, kerubung semut. Tapi kalau di sana, ya, ini termasuk daripada sungai-sungai yang ada di surga. Yasirur raqibu fi dhilliha sab'ina aman la yaqta'uha. Tadi diibaratkan apa tuh namanya? Sidratul Muntaha adalah sebuah pohon, ya. Nah, sebuah pohon. Yasirur raqibu fi dhilliha sab'ina aman la yaqta'uha. Besar daripada pohon tadi itu, seandainya kita kelilingi pohon Sidratul Muntaha, ya, dikelilingi Sidratul Muntaha itu selama 70 tahun perjalanan. Jadi kalau kalian mau mengelilingi Sidratul Muntaha, pohon Sidratul Muntaha, ya, satu kelilingan saja itu memakan waktu selama 70 tahun perjalanan. La yaqta'uha, yang tidak terputus-putus. Artinya apa? Jalan terus. Dia ada seseorang yang menunggangi kuda tapi terus berjalan. Ya, menunggang kuda dengan sangat cepat selama 70 tahun. Itu saking besarnya pohon Sidratul Muntaha. Wa idza nibquha mithlu kulani hajar. Ya, buah-buahan yang ada di mana? Buah-buahan yang ada di pohon Sidratul Muntaha itu besarnya sama seperti desa Hijir. Ya, seperti desa besarnya. Tahu desa? Seperti ini desa Darungan, ya. Jadi buah-buahan daripada pohon Sidratul Muntaha seperti desa Darungan ini besarnya. Ya. Kecil apa besar? Oh, besar. Wa idza waraquha ka'adzanil filati. Ya. Kemudian daun-daunan yang ada di pohon Sidratul Muntaha itu seperti daunan seperti kuping gajah. Maksudnya bentuknya seperti kuping gajah. Bukan seperti pohon waru yang bentuknya I love you, itu bukan. Lebay itu, ya. Jadi bentuknya itu seperti kuping gajah. Kayak apa kuping gajah itu? Seperti itu bentuknya. Takadil waraqatu tughti hadhil ummah. Satu lembar daun daripada pohon Sidratul Muntaha itu bisa menaungi seluruh umat. Paham enggak? Satu lembar daun Sidratul Muntaha bisa menaungi seluruh umat. Ya, berarti lebar kan? Wa fi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat,
Al-waraqatu minha tudhillul khalaik ala kulli waraqatin fiha malakun. Ya. Satu lembar daun Sidratul Muntaha, daun pohon Sidratul Muntaha itu bisa menaungi seluruh makhluk. Bisa menaungi seluruh makhluk. Ya, berarti lebar daripada pohon, lebar daripada daun yang ada di Sidratul Muntaha itu seluas langit, berarti bisa menaungi makhluk. Ya, satu lembar daun saja seperti itu. Ala kulli waraqatin fiha malakun. Ya, pada setiap selembar daun di situ ada malaikat. Faghasyiyaha alwanun la yudra ma hiya. Kemudian daun-daunan daripada Sidratul Muntaha itu berwarna-warni. Ya, alwanun, ada beberapa macam warna di situ. La yudra ma hiya, yang tidak bisa disifati, enggak bisa ditemukan maksudnya apa ini gitu. Tidak bisa diketahui apa dari maksud daripada warna-warna tadi itu. Falamma ghasyiyaha min amrillahi ma ghasyiyaha taghayyarat. Maka kemudian setelah kalau misalnya penuh dengan perintah-perintahnya Allah tadi itu, satu lembar daunnya tadi itu, ya, taghayyarat, maka nanti akan berubah. Warna daripada daun tadi itu akan berubah. Wa fi riwayatin, disebutkan dalam satu riwayat, tahawwalat yaqutan wa zabarjadan. Berubah warnanya atau berubah daun tadi itu bisa merubah menjadi yakut dan zabarjad. Yakut dan zabarjad. Kita tidak pernah tahu yakut dan zabarjad itu bentuknya seperti apa, tapi yang jelas yakut dan zabarjad itu merupakan salah satu jenis daripada jenis perhiasan-perhiasan yang ada di surga. Kita tidak pernah tahu, pokoknya perhiasan. Ya, yang jelas lebih indah daripada yang ada di bumi, yang ada di dunia ini. Fama yastati'u ahadun ayyan'itaha min husniha. Maka tidak ada satupun orang yang mampu untuk mensifati satu daun daripada Sidratul Muntaha. Saking indahnya daun itu, saking bagusnya daun itu, gak ada orang yang bisa mensifatinya, gak bisa, gak mampu. Kemudian fiha gharashum min dhahabin. Pada daun di situ, ya, pada daun Sidratul Muntaha di situ ada belalang. Jadi belalang itu adanya bukan cuma di sawah bumi saja, tapi di Sidratul Muntaha pada setiap daun-daunnya di situ ada belalang min dhahabin, dari emas. Belalang saja bentuknya dari emas. Wa idza fi asliha arba'atu anharin, yaitu dari Sidratul Muntaha tadi itu sebuah pohon yang dari batangnya tadi itu, ya, arba'atu anharin, ada 4 sungai. Ada 4 sungai. Nahrani batinani wa nahrani zahirani. Yang 2 sungai tadi itu berada di dalam Sidratul Muntaha, berada di dalam mana? Ada di dalam ada di dalam batang kayunya itu, ya. Wa nahrani zahirani. Sedangkan yang 2 sungai tadi itu ada di luarnya. Ada di luarnya. Faqala, maka Rasulullah bertanya kepada malaikat Jibril, "Ma hadhil anharu ya Jibril?" Sungai apa ini ya Jibril? Maka malaikat Jibril menjawab, "Qala ammal batinani fanahrani fil jannah." Ya, yang dua sungai yang ada di dalam ini adalah sungai di surga. Wa ammadz zahirani, dan adapun 2 sungai yang ada di luar, Fan-Nil wal Furat, yaitu sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil dan sungai Furat. Sungai Nil yang ada di Mesir. Ya, jadi sungai Nil yang ada di Mesir itu gambarannya ada di Sidratul Muntaha. Jadi sungai Nil itu berasal dari mana? Dari surga. Dari mana? Dari Sidratul Muntaha. Dan juga sungai Furat. Sungai Furat itu adanya di Irak. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad, ya, sungai Nil kan sungai yang terpanjang itu kan di dunia, sungai Nil. Tempatnya di mana? Di Mesir. Kalau di dunia itu adanya di Mesir. Kalau di Sidratul Muntaha itu di luarnya Sidratul Muntaha. Itu ada sungai Nil. Kemudian yang satunya adalah sungai Furat. Sungai Furat itu tempatnya sekarang ada di Irak. Cuman yang sungai Furat sekarang sudah tidak mengalir air lagi. Artinya apa? Udah nggak ada airnya. Ya, sungai Furat udah tidak ada airnya. Artinya udah ngering. Ya, asat sungai Furat. Sementara Nabi bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuhsiral Furat.
Ya, tidak terjadi hari kiamat kecuali setelah mengeringnya sungai Furat. Sementara sungai Furat sekarang sudah mengering. Ya, ini termasuk tanda-tanda hari kiamat. Sementara disebutkan oleh para ulama, mengeringnya sungai Furat itu menjadikan tanda ya datangnya Imam Mahdi, munculnya Imam Mahdi, dan juga datangnya dukhan. Tanda-tanda dukhan. Ya, jadi kalau apalagi kalau kita lihat ya, zaman ini sekarang udah seperti ini kan. Ya, udah rusak, udah hancur zaman sekarang ini. Anak muda banyak yang waduh, banyak orang yang meninggalkan sholat. Ya, anak pemuda-pemudanya ya gemar berzina ke sini. Waduh, perzinahan udah kemana-mana sekarang, udah hancur. Ya, apalagi sekarang ditambah lagi sungai Furat yang ada di Mesir, yang ada di Irak itu benar-benar sudah mengering. Sementara kata Nabi Muhammad, la taqumus saah hatta yusirul Furat. Tidak terjadi hari kiamat kecuali setelah mengeringnya sungai Furat. Kalau nggak percaya, coba nanti kalian lihat di YouTube sungai Furat di Irak mengering apa enggak. Ya. Jadi seperti itu. Wa fi riwayatin, dan disebutkan dalam satu riwayat, annahu ra'a Jibril 'inda sidrati. Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam wujud aslinya. Ya. Jadi Nabi Muhammad itu semenjak menemani Nabi Muhammad mulai dari mana? Mulai dari Baitul Haram, mulai dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa itu dalam bentuk apa? Manusia. Sampai Nabi Muhammad masuk ke mana? Melewati langit yang pertama sampai ke langit yang ketujuh itu masih dalam bentuk rupa manusia. Akan tetapi ketika nyampe di Sidratul Muntaha, malaikat Jibril menampakkan wujud aslinya kepada Nabi Muhammad. Walahu sittu mi'ati janahin. Ya, malaikat Jibril itu memiliki 600 sayap. Malaikat Jibril memiliki 600 sayap. Kullu janahin minha qad saddal ufuq. Satu sayapnya malaikat Jibril, satu sayap malaikat Jibril, bukan dua ya. Kalau dua kan, kalau mengepakkan sayap kan berarti kan dua. Ini satu saja. Satu daripada kullu janahin. Satu sayapnya malaikat Jibril qad saddal ufuq, itu bisa memenuhi ufuk. Artinya dari ufuk barat sampai ufuk timur itu ketutupan dengan satu sayap malaikat Jibril. Ya. Yatanatharu min ajnihatihi at-tahawil ad-durr wal yaqut. Ya, yang membekas pada sayapnya malaikat Jibril itu at-tahawil, suatu keanehan-keanehan. Ad-durru yang berupa mutiara, wal yakut, dan yakut. Ya, kalau mutiara kita kan udah tahu mutiara kan? Ya, mutiara. Tapi kalau yakut kita nggak pernah tahu. Karena itu perhiasan-perhiasan yang bersifat surgawi ya. Maksudnya apa? Setiap waktu kalau misalnya malaikat Jibril itu mengepakkan sayapnya, kemudian satu daripada bulu di sayap itu rontok, ya, maka rontoknya bulu-bulu yang ada di sayapnya malaikat Jibril itu bisa berubah menjadi mutiara dan berubah menjadi yakut. Ngerti nggak? Paham ya? Jadi kalau malaikat Jibril itu rontok bulunya yang rontok tadi itu berubah menjadi apa? Mutiara dan berubah menjadi yakut. Ini malaikat Jibril. Mimma la ya'lamuhu illallah. Ya, tetapi seperti ini, keanehan seperti ini tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Ya. Thumma akhadha 'alal kautsari hatta dakhala al-jannah. Maka kemudian Nabi Muhammad tiba-tiba di situ menjumpai telaga Kautsar. Telaga Kautsar ini adalah telaganya Nabi Muhammad. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat bahwasanya nanti seseorang ya apabila dimasukkan ke dalam neraka, kemudian setelah habis dosa-dosanya dikeluarkan dari neraka, mau dimasukkan ke dalam surga, mereka itu diceburkan dulu ke dalam ke dalam telaga Al-Kautsar. Ya. Jadi seseorang yang minum daripada telaga Al-Kautsar itu selamanya tidak akan merasakan haus selamanya.
hatta dakhalal jannah, sehingga Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Fa idza fiha la ainun fa idza fiha ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Ya, tadi Nabi Muhammad menjumpai atau menemukan telaga Al-Kautsar. Ya, kemudian hatta dakhalal jannah, sampai Nabi Muhammad itu masuk ke dalam surga. Fa idza fiha, maka ketika ada di surga, Nabi Muhammad ada di luar surga, ya, maka disifatkan surga itu mala ainun ra'at. Surga itu disifatkan oleh Nabi mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Ada enggak yang pernah melihat surga? Enggak ada. Makanya surga itu mala ainun ra'at, sesuatu yang tidak pernah dilihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Artinya keindahan-keindahan yang ada di dalam surga tidak pernah terdengar oleh telinga, ya. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas, tidak pernah terbetik dalam hati manusia. Itu surga. Jadi kalau misalnya kita membayangkan sesuatu, oh mungkin surga itu lebih indah mungkin surga itu indahnya seperti ini. Kita memikirkan, membayangkan sesuatu yang ada di pikiran kita, maka pikiran kita itu adalah salah. Ya, bahwasanya surga lebih indah daripada yang ada di dalam pikiran kita. Wala khatara ala qalbi bashar, tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Fara'a ala babiha maktuban, maka kemudian Nabi Muhammad melihat pada pintu surga itu maktuban, ada tulisannya as-shadaqatu bi asyri amsalha wal qardu bi thamaniyata asyar. Sedekah itu pahalanya 10. Sedekah itu pahalanya 10. Ini tertulis di atas pintu surga. Wal qardu bi thamaniyata asyar. Sementara utang, ya, sementara utang itu pahalanya 18. Ya, jadi kalau sedekah 10, kalau utang berapa? 18. Faqala, maka Nabi Muhammad berkata kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, ma balul qardi afdal minas shadaqah." Hai Jibril, apa sebabnya utang itu kok lebih utama daripada sedekah? Utang lebih utama daripada sedekah. Qala, malaikat Jibril menjawab, "Li'anna sa'ila yas'alu wa 'indahu syai' wal mustaqridu la yastaqridu illa min hajatin." Karena sesungguhnya orang yang meminta-minta, yas'alu wa 'indahu syai'un, dan ketika dia meminta, dia itu memiliki sesuatu, masih memiliki. Ya, masih memiliki harta. Wal mustaqridu, sementara orang yang hutang, la yastaqridu illa min hajatin, dia tidak akan berhutang kecuali ada hajat atau ada kebutuhan. Jadi seperti itu. Maksudnya begini. Orang yang suka meminta-minta, ya, kita meminta sesuatu pada teman kita. Kita meminta sesuatu pada teman kita. Berarti kita itu masih memiliki harta. Kita masih memiliki uang. Sementara orang yang utang, ya, berarti kalau orang yang utang berarti kan udah nggak punya sama sekali kan, ya, nggak punya uang sama sekali, nggak punya harta benda sama sekali, ya, dia itu hutang karena terpaksa, karena ada kebutuhan. Jadi seperti itu. Makanya hutang itu lebih afdal, lebih utama daripada sedekah. Ini disebutkan dalam kitab ini, ya. Sementara dalam kitab-kitab yang lain itu masih ada lagi. Fasara fa idza huwa bi anhari min labanin lam yataghayyar ta'muh. Maka kemudian Nabi Muhammad berjalan masuk ke dalam surga, maka kemudian Nabi Muhammad fa idza huwa bi anharin, maka kemudian Nabi Muhammad bertemu dengan menemukan sungai dari yang berisi susu, ya lam yataghayyar ta'muh, yang tidak pernah berubah rasanya. Ya. Wa anharun min khamrin ladzatil lisyaribin. Fasara fa idza huwa bi anhari min labanin lam yataghayyar ta'muh. Maka Nabi Muhammad masuk ke dalam surga. Fa idza huwa bi anharin, maka kemudian Nabi Muhammad menemukan sungai, ya, min labanin lam yataghayyar ta'muh. Yang sungai tadi itu berisi susu yang tidak pernah berubah warna, yang tidak pernah berubah rasanya.
Wa anharum min khamril ladzatil lisyaribin, dan Nabi Muhammad di situ menemukan sungai yang berisi khamr, yang berisi arak yang melezatkan bagi orang-orang yang meminumnya. Wa anharum min asalim musaffa, dan Nabi Muhammad menemukan sungai yang berisi madu yang tidak yang bening, yang sangat manis. Wa idh fiha janabidul lu'lu', dan kemudian Nabi Muhammad di situ menemukan sebuah congkop. Congkop itu seperti kubah, ya, al-lu'lu'i, yang terbuat dari lu'lu'. Wallahu a'lam lu'lu' ini seperti apa. Yang jelas perhiasan-perhiasan, entah itu ada yang mengatakan kristal, entah itu ada yang mengatakan para ulama itu ya seperti mutiara, sama itu congkop yang ada di surga. Wa idza rummanuha kaddila'i, dan kemudian Nabi Muhammad di situ ya menemukan ada banyak sekali pohon-pohon buah delima. Pohon-pohon buah delima. Wa idza rummanuha kaddila'i, buah delimanya di dalam surga itu kaddila'i seperti timba, besarnya seperti timba. Wa fi riwayatin disebutkan dalam satu riwayat fa idza fiha rummanun ka'annahu juludul ibli al-muqtabatu. Ya, di dalam surga itu Nabi Muhammad menemukan pohon delima, ya, yang mana buahnya itu seperti kulit onta yang dikasih yang dikasih artinya lemek, gitu ya. Jadi kalau di unta itu, ya, punggungnya unta itu biasanya kan untuk menaruh barang-barang, ya, untuk menaruh barang-barang atau pelana, ya, istilahnya pelana yang ada di punuknya onta itu. Jadi kalau misalnya onta itu mau mengangkat barang, itu tidak menyakiti onta itu. Jadi ada suatu alat untuk menaruh alas yang ada di punggung onta itu. Jadi besarnya sama seperti itu. Ini pohon delima atau buah delima yang ada di dalam surga. Wa idza bi tayriha kal bukhati. Kemudian Nabi Muhammad di situ menemukan burung, ya, burung surga. Burung surga itu bagaimana? Kal bukhati, besarnya seperti unta khurrasan. Jadi burung-burung yang ada di surga itu kal bukhati, seperti unta yang sangat besar. Faqala Abu Bakr, maka kemudian Abu Bakar berkata, ini setelah Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj, kemudian Nabi Muhammad turun ke bumi, kemudian bercerita kepada Abu Bakar. Bagaimana menurut pendapat Abu Bakar? Abu Bakar berkata ketika itu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaha lana'imah, sesungguhnya burung-burung itu nikmat bagi kami. Ya, qala, maka Nabi Muhammad berkata, aklatuha an'amu minha. Ya, memakan burung-burung yang ada di surga itu lebih nikmat daripada hanya burungnya saja, daripada hanya melihat burungnya saja. Wa inni la arju an ta'kula minha, dan aku berharap engkau ya Abu Bakar akan memakan salah satu daripada burung-burung yang ada di surga itu, karena burungnya sangat besar. Ya, sementara kalau misalnya kita memakan burung dara aja di sini udah enak, apalagi burung-burung yang ada di surga, besarnya seperti onta. Ya, yang jelas dagingnya banyak, ya kan? Wara'a nahral kautsari ala hafataihi kubabud durri al mujawwif. Maka kemudian Nabi Muhammad menemukan sebuah sungai, ya, yang sungai itu dinamakan dengan Sungai Kautsar. Jadi bukan hanya Telaga Kautsar. Kalau Telaga Kautsar ada di luar surga. Kalau Sungai Al Kautsar itu ada di dalam surga. Ala hafataihi kubabud durri. Di samping kanan kirinya Sungai Al Kautsar itu ada kubah, ya, ada kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Kubah-kubah yang terbuat dari mutiara. Al mujawwif, yang tengah-tengahnya itu dibolongi. Jadi mutiara itu kalau misalnya mutiara itu bentuknya bentuknya itu bulat kayak tasbih gitu kan, ya, tengah-tengahnya bolong. Wa idza tinuhu miskun adfar. Ya. Kemudian di Sungai Al Kautsar itu lempung, tahu lempung atau apa tuh namanya? Tanah liatnya, ya, tanah liat, celot. Tahu ya? Ya, itu miskun adfar, yaitu minyak misik yang sangat wangi. Jadi kalau tanah liat yang ada di dunia ini, ya tanah liat seperti biasa. Tanah liat yang ada di sawah-sawah itu kan tanah liat itu. Ya, tapi kalau tanah liat yang ada di mana? Yang ada di surga itu adalah minyak misik.
minyak yang sangat wangi yang tidak pernah ada di dunia ini. Tsumma uridat alaihin nar. Maka ketika itu Nabi Muhammad tiba-tiba dibukakan hijab, ya, diperlihatkan kepada Nabi Muhammad yaitu neraka. Tsumma uridat alaihin nar. Kemudian Nabi Muhammad diperlihatkan neraka. Fa idza fiha ghadabullah wa zajruhu. Ya, maka di dalam neraka itu, ya, yang ada di dalam neraka itu hanyalah ghadabullah, murka-murkanya Allah, wa zajruhu, dan larangan-larangan Allah. Wa nikmatuhu, siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka, lau turiha fihal hijara wal hadid la akalatha. Jika seandainya dimasukkan ke dalam neraka itu batu ataupun besi, dimasukkan ke dalam neraka itu, la akalatha, maka pasti akan dimakan. Ya, besi dan batu-batu tadi itu akan dimakan habis. Fa idza fiha qaumun yaquluna al-jif. Maka kemudian ketika ada di dalam neraka, ya, Nabi Muhammad melihat di dalam neraka itu ada suatu kaum, suatu kelompok yang memakan bangkai. Nabi Muhammad menemukan suatu kelompok, suatu kaum di dalam neraka sedang memakan bangkai. Faqala, maka Nabi Muhammad bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haula ya Jibril? Siapa mereka itu ya Jibril?" Qala, maka malaikat Jibril menjawab, "Haula illadzina ya'kuluna luhuman nas." Ya, mereka itu orang-orang yang memakan bangkai adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia. Artinya, ya, disebutkan memakan daging manusia, artinya yaitu orang-orang yang balasan bagi orang-orang yang suka ngerasani orang lain, yang suka ngerasani kejelekan orang lain. Makanya itu disebutkan orang yang suka ngerasani, orang yang suka rasanan, ya, orang yang suka ngerasani itu disamakan dengan memakan daging saudaranya sendiri. Itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya, dan orang yang suka ngerasani, orang yang suka ghibah, ya, di akhirat mereka akan dibalas dengan memakan bangkai. Ya. Bahkan orang yang suka ngerasani orang lain, orang yang suka arasanan, ya, itu termasuk daripada orang yang muflis, orang yang rugi, orang yang bangkrut di akhirat nanti. Artinya apa? Kalau misalnya ada seseorang, ya, dia rajin beribadah, siang harinya dia sholat duha, siang harinya dia berpuasa, kemudian pada malam harinya dia bangun di tengah malam, di malam harinya dia itu sholat tahajud, ya, akan tetapi pada siang harinya dia itu gemar seneng ngerasani orang lain, ya, maka pahala-pahala tadi itu habis, nggak ada. Kenapa? Diberikan kepada orang yang dirasani. Paham nggak maksudnya? Ya, jadi orang yang ngerasani itu seperti itu. Makanya orang yang ngerasani, orang yang suka arasanan, ya, itu di akhirat termasuk orang yang bangkrut. Karena semua amal ibadahnya, semua pahalanya habis diberikan kepada orang yang dia rasani. Gitu loh. Makanya kalau misalnya ada orang yang ngerasani kita, ya coba kita belajar untuk menerima, senang. Alhamdulillah saya dirasani orang itu. Kenapa? Artinya kita mendapat transferan pahala dari orang yang ngerasani kita. Jadi seperti itu. Ya. Makanya walaupun bagaimana bentuknya arasanan itu tetap gak baik ngerasani. Ya. Tetap gak baik ngerasani. Orang itu ngerasani karena tingkah lakunya jelek. Iya memang. Tapi tetap gak baik kita ngerasani orang lain. Paham ya? Ya. Sementara siksaan yang ada di dalam neraka, orang yang suka ngerasani orang lain, mereka adalah orang-orang yang nanti akan memakan bangkai. Wara'a malikan khazinan nas. Maka kemudian Nabi Muhammad di situ berjumpa dengan malaikat Malik, sang penjaga neraka. Fa idza huwa rajulun abisun. Tapi ketika itu malaikat Malik, ya, wujudnya yaitu berupa manusia, dengan wujud manusia, bukan wujud aslinya malaikat Malik, bukan, dalam bentuk wujud manusia. Seperti apa? Rajulun abisun yu'raful ghadabi fi wajhihi. Yaitu seorang laki-laki yang berbentuk seorang laki-laki yang merengut, abisun yang merengut, yu'raful ghadabu fi wajhihi, yang diketahui, ya,
murkanya itu udah diketahui dari wajahnya. Fabada'ahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bisalam, maka kemudian Nabi Muhammad memulai Nabi Muhammad itu dengan uluk salam. Jadi Nabi Muhammad dulu yang uluk salam kepada malaikat Malik. Dalam satu riwayat disebutkan malaikat Malik dulu yang uluk salam kepada Nabi Muhammad. Tsumma ughliqatin nar, maka kemudian pintu neraka tadi itu ditutup, ya. Setelah itu ditutup. Tsumma rufi'a ila sidratil muntaha faghshiyathu sahabatun. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Fa ya rabbi waffiqni bitaqwa ya Allah, fa ya rabbi irhamni bihusnil khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.